wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desya Wanda Septia Utami dengan NIM 22018011 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan 5 pola pengembangan paragraf. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf merupakan cara seseorang penulis dalam mengembangkan pola pikirnya berupa pengembangan kalimat topik ke dalam kalimat-kalimat penjelas yang dituangkan dalam sebuah paragraf. Selanjutnya, 5 pola pengembangan paragraf. 1. Pola perbandingan. Paragraf perbandingan adalah bentuk paragraf yang dalam menjelaskan sesuatu dengan membandingkan dua hal yang memiliki kesamaan. Biasanya, paragraf ini digunakan untuk menjelaskan objek yang saling bertolak belakang. Contohnya, tempe mengandung zat protein yang lebih banyak ketimbang tahu. Hal itu disebabkan proses pembuatan tempe lebih sedikit dibanding dengan proses pembuatan tahu. Adapun zat protein yang dimiliki tempe adalah sebesar 15,4 gram, 5,4 gram lebih besar dibanding protein pada tahu. Yang kedua, pola analogi, yaitu pola pengembangan yang menunjukkan kesamaan-kesamaan antara dua hal yang berlainan kelasnya, tetapi tetap memperhatikan kesamaan segi atau fungsi dari kedua hal tersebut sebagai ilustrasi. Contohnya, saat manusia dipaksa untuk terus bekerja, maka manusia pun akan mengalami seperti seekor kuda, akan merasa keletihan jika terus-menerus dipacu. Begitu pula manusia, keletihan yang teramat sangat. Untuk itu, istirahatkanlah tubuh sejenak di sela-sela waktu kerja agar tidak keletihan. Yang ketiga, pola sudut pandang. Pola pengembangan sudut pandang adalah suatu pola pengembangan paragraf yang didasarkan pada persepsi berkaitan dengan posisi atau sudut pandang penulis di dalam sebuah karangan. Contohnya, di kota metropolitan seperti sekarang ini aku dilahirkan. Kemudian ayah dan ibuku membawa aku yang masih berusia 3 tahun menuju kota Batik Pekalongan. Dari sini, aku merasa bahwa dari kota asalku terdapat perbedaan kehidupan yang berlangsung. Bagaimana tempat tinggalku dulu hanya sedikit saja yang kuingat. Yang keempat, pola contoh. Pola contoh merupakan pola paragraf yang berisi contoh dari topik atau gagasan yang bertujuan untuk menguatkan gagasan tersebut. Selain digoreng, tempe ternyata bisa diolah menjadi varian olahan lain yang tidak kalah enak. Misalnya saja, tempe bacem. Olahan dari tempe ini dibuat dengan cara merebus tempe bersamaan dengan berbagai macam bumbu yang membuat tempe menjadi berwarna kecoklatan. Yang kelima, pola klasifikasi. Pola pengembangan dengan cara mengelompokkan hal-hal yang dianggap mempunyai kesamaan-kesamaan tertentu. Contohnya, alat musik yang biasanya dimainkan dalam sebuah grup musik atau band dibagi atas beberapa macam, yaitu gitar, bass, drum, piano, atau keyboard. Sementara itu, orang-orang yang memainkan alat-alat tersebut dikelompokkan menjadi gitaris, bassis, drummer, dan keyboardist. Baiklah, itulah 5 pola pengembangan paragraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.